Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani. Tema kita dalam minggu ini adalah sakramen baptis. Kita tentu sudah sering mendengar tentang sakramen baptis, atau bahkan sering mengikuti proses penerimaan sakramen baptis. Namun, kita kerap kali bertanya-tanya seputar sakramen ini. Misalnya, mengapa sakramen baptis harus diterima sejak kita masih bayi? Mengapa ada orang yang menerima sakramen ini sejak menginjak masa dewasa? Apakah sakramen ini wajib bagi semua orang beriman Katolik? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima seseorang untuk bergabung dalam gereja. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani baptisein, yang berarti mencelup, membenamkan, atau mencuci diri. Dari sini kita dapat memaknai bahwa pembaptisan berarti membersihkan diri dari segala kotoran dosa. Sakramen baptis merupakan pintu masuk menuju kehidupan dalam Roh Kudus dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Oleh pembaptisan ini, kita akan dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, sehingga kita boleh menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1213. Pada masa awal gereja, pembaptisan dilakukan dengan menenggelamkan seseorang ke dalam air. Dalam perkembangan selanjutnya, pembaptisan dilakukan dengan pencurahan dengan air dengan alasan yang lebih praktis. Hal ini dipandang cukup dan sah dalam proses pembaptisan. Dalam Gereja Katolik, pembaptisan disesuaikan dengan situasi. Pembaptisan sendiri dilakukan dengan media air dengan rumusan "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus". Hal ini sejalan dengan perintah Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pembaptisan ini membuat seseorang menerima materi rohani yang tidak pernah akan terhapus. Oleh karena itu, pembaptisan hanya diterimakan satu kali untuk selamanya. Adapun pembaptisan diberikan oleh seorang imam. Namun, dalam keadaan darurat, setiap orang dapat membaptis sejauh ia mempunyai niat untuk melakukan apa yang dilakukan gereja dan menuangkan air di atas kepala orang dan berkata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus". Pembaptisan diperlukan setiap orang untuk mencapai keselamatan. Tuhan Yesus bersabda, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Pembaptisan adalah rahmat keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Timotius 3 ayat 5. Maka pembaptisan Katolik dapat dilaksanakan ketika seseorang sudah dewasa, ketika ia memiliki kerinduan untuk bergabung dalam persekutuan gereja Katolik, dan dapat juga dilakukan ketika masih bayi. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk tidak menghalangi anaknya memperoleh rahmat yang tidak ternilai menjadi anak Allah dengan sesegera mungkin menerima baptisan sesudah kelahirannya. Orang tua harus memahami bahwa kebiasaan ini sesuai dengan tugasnya, yakni memajukan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dengan pembaptisan ini, anak digabungkan dalam komunitas kaum beriman, yakni keluarga, dan keluarga-keluarga tersebut digabungkan dalam persekutuan yang namanya gereja. Inilah keyakinan Gereja Katolik dari generasi ke generasi. Dengan demikian, sakramen baptis yang diterima setiap orang akan menjadi sarana keselamatan menuju kebahagiaan sejati.
Demikianlah katekese kita pada pekan ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.